Bisa pasca penetapan dirinya sebagai tersangka, Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama tetap beraktivitas seperti biasa. Kita akan bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Jan Anwar di Rumah Lembang, Jakarta Pusat. Ya, Friendly, apa saja kegiatan Ahok di Rumah Lembang hari ini? Ya, benar sekali, Wiki. Pasca ditetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Mabes Polri, hari ini Ahok juga masih melakukan kegiatan kampanyenya, yaitu mendatangi Rumah Lembang. Dan sejak pagi tadi sudah banyak sekali warga yang memang menunggu kedatangan Ahok. Banyak sekali warga yang meskipun Ahok saat ini setelah ditetapkan sebagai tersangka, namun dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama hari ini juga semakin membludak. Tadi kami sejak pagi melihat bagaimana kondisi di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini sangat ramai sekali. Tidak hanya dari warga DKI Jakarta saja yang datang ke sini, namun juga beberapa kalangan artis seperti Luna Maya, Edric Chandra, namun tadi kami juga sempat melihat Aura Kasih juga hadir di sini untuk memberikan dukungannya kepada Ahok. Mereka mengaku kedatangan mereka hari ini adalah untuk mengenal lebih dekat sosok Basuki Cahayapurnama dan juga ingin melihat bagaimana kegiatan posko pengaduan warga yang ada di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini secara langsung, karena sebelumnya mereka hanya mengetahui informasi kegiatan tersebut dari televisi dan juga mengetahui informasinya dari teman sesama artis. Dan tadi mereka saat maju ke atas panggung dan juga ikut berpartisipasi dengan warga di sini, mereka sangat terkejut dengan bagaimana antusias warga di sini sangat pecah sekali, karena mereka di sini tidak hanya memberikan aspirasi, namun juga mereka di sini sangat bisa bernyanyi bersama, memberikan dukungan moral dan juga ini yang mendukung Basuki Cahayapurnama untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Dan tidak hanya dari artis, tadi kami juga sempat melihat ada perwakilan dari juru parkir dari seluruh DKI Jakarta ini yang datang, dan mereka mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Basuki Cahayapurnama karena selama kepemimpinan Ahok mereka mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, di mana karena program juru parkir meter mereka mendapatkan gaji setiap bulan dan juga tunjangan kesehatan. Ya, sementara itu Ketua DPR RI Ade Komarudin juga mengimbau aparat penegak hukum dapat memproses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Menurut Ade, jika polisi memproses kasus penistaan agama itu secara objektif, rakyat Indonesia dapat merasakan keadilan atas proses tersebut. Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta aparat penegak hukum memproses kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok tanpa adanya intervensi pihak manapun. Ditemui saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengingatkan agar kepolisian memproses kasus Ahok dengan objektif sehingga rasa keadilan dapat ditegakkan dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ade Komarudin juga meminta seluruh elit politik menahan diri dan tidak melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum dalam memproses kasus Ahok. Bahkan Presiden Joko Widodo telah menjamin tidak akan ada intervensi dalam penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Kepada semua elit politik jangan intervensi penegak hukum. Presiden Jokowi kan sudah berkali-kali mengatakan di berbagai forum, ulama, tentara, polisi, ya kan, terakhir di partai-partai, bahwa beliau menjamin tidak akan intervensi. Ketua DPR RI Ade Komarudin mengapresiasi para ulama di Indonesia yang ikut berperan menenteramkan umat Islam di Indonesia sehingga aksi damai 4 November lalu berjalan kondusif dan seluruh demonstran dapat menyampaikan aspirasinya secara tertib. Ade berharap persatuan dan kesatuan Indonesia tidak terpecah belah hanya karena pesta demokrasi lewat Pilkada 2017, baik Pilkada di DKI Jakarta maupun di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Yang pasti bahwa kita tidak mau negeri ini terkoyak-koyak hanya karena Pilkada DKI. Terlalu kecil. Jangankan Pilkada DKI, Pilkada serentak se-Indonesia gak boleh mengoyak-koyak persatuan negeri ini. Helmi Darmawan dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI dan mengutamakan perdamaian serta kerukunan berbangsa dan bernegara dalam situasi politik apapun. Menurut Ade, dalam demokrasi perbedaan pendapat adalah wajar. Hal tersebut tidak boleh menjadi pemicu tindakan negatif bagi masyarakat, karena itu penegakan hukum harus dikedepankan. Ketua DPR RI dalam diskusi bersama Forum Silaturahmi Anak Bangsa mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI dan mengutamakan perdamaian serta kerukunan berbangsa dan bernegara dalam situasi politik apapun. Ketua DPR RI Ade Komarudin melalui diskusi bersama Forum Silaturahmi Anak Bangsa mengajak seluruh elemen masyarakat dan institusi pemerintahan untuk mengedepankan persatuan dan perdamaian di atas kepentingan golongan. Ade melihat saat ini tensi politik Indonesia mengalami fluktuasi, terutama menjelang Pilkada DKI. Memberikan pendapatnya pasca gelaran diskusi, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, dalam demokrasi perbedaan pendapat adalah wajar. Hal tersebut tidak boleh menjadi pemicu negatif bagi masyarakat kita, untuk itu maka penegakan hukum harus dikedepankan. Tentu kita ingin negara ini, sekarang kan sudah sepakat kita semua negara ini negara demokrasi. Ada masalah dalam demokrasi, kita itu harus selesaikan semuanya secara hukum. Kan begitu. Walaupun kita menyadari penegakan hukum kita ini belum begitu baik sebagaimana harapan masyarakat Indonesia, tetapi kita sudah mulai harus menghormati apapun keputusannya dari institusi penegak hukum. Menanggapi soal aksi teror yang belum lama ini terjadi di beberapa tempat ibadah, Ade berpendapat tidak ada toleransi bagi para pelaku teror. Para penegak hukum harus bekerja ekstra keras untuk mencegah aksi teror dan menangkap para pelakunya. Aksi teror tersebut, menurutnya tindakan tersebut bisa memecah keutuhan berbangsa dan bernegara. Penegak hukum, polisi, aparat sigap untuk cepat mengantisipasi dan intelijen negara juga cepat mengantisipasi ini orang berarti mau mengail di air keruh. Kita harus waspada. Panji dan Kris, TVR Parlemen melaporkan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi dan Prabowo saling menegaskan posisi keduanya yang tetap menjaga keutuhan NKRI. Presiden Jokowi menegaskan pertemuan keduanya adalah bagian dari komitmen untuk menjaga Indonesia yang majemuk. Sementara Prabowo menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi dan selalu siap untuk memberi masukan dan bantuan untuk Jokowi. Keduanya sepakat memelihara persatuan dan kesejukan di tengah kondisi bangsa yang memanas pada momen Pilkada DKI Jakarta saat ini. Pertemuan kedua ini disebut Prabowo sebagai diplomasi ikan bakar. Sebelumnya Jokowi menemui Prabowo pada Senin 31 Oktober lalu. Pertemuan dua pria yang pernah menjadi rival di Pilpres 2014 itu diharapkan dapat menurunkan tensi politik yang memanas menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017. Saya dengan Pak Prabowo juga berkomitmen untuk bersama-sama menjaga Indonesia yang majemuk ini. Dan kita tidak menginginkan kita tercablah gara-gara perbedaan politik. Tidak. Karena sangat mahal harganya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti kami berpikiran juga hal yang berkaitan dengan ekonomi, dengan global ekonomi, dengan hal yang bersifat internasional. Tetapi saya kira poin yang penting yang tadi saya sampaikan. Prabowo, Pak Prabowo. Baik, terima kasih Bapak Presiden. Saya juga memang datang ke sini sebagai kunjungan balasan kehormatan yang beliau berikan kepada saya, datang ke Hambalang. Kali ini saya yang datang dan terima kasih beliau berkenan mengundang saya makan
Makan siang. Ikan bakar. Jadi kalau di Hambalang nasi goreng, di sini ikan bakar. Ini saya sangat mendapat, ini budaya kita, ya. Istilahnya suasana kekeluargaan, suasana persahabatan. Beliau Presiden Republik, saya datang menghormati Presiden kita, dan sangat benar tadi nilai-nilai yang kita pegang adalah sama, sehingga saya merasa saya berkewajiban apabila dibutuhkan saya siap untuk membantu pemerintah kapanpun dan dimanapun saya siap. Saya pun beri beberapa masukan, beliau sangat terbuka menerimanya. Kita punya pandangan yang sama dengan berbagai hal, dan saya kira ini menguntungkan keutuhan dan persatuan bangsa. Pendapat saya sama dengan pendapat beliau, bahwa Indonesia ini selalu menjadi inceran kekuatan-kekuatan besar di dunia. Nah, jadi kita selalu berkewajiban, setiap pemimpin Indonesia berkewajiban untuk memelihara persatuan dan kesatuan dan kesejukan. Apapun perbedaan, apapun ada selisih, marilah kita selesaikan dengan suasana yang sejuk, damai, dan kekeluargaan. Di antara keluarga masa tidak bisa diselesaikan, kan gitu Pak. Itu jadi sikap saya begitu, dan saya juga sampaikan apresiasi kami dengan perkembangan terakhir. Saya lihat kita bisalah melalui proses-proses yang cobaan-cobaan yang kita hadapi bersama dengan ketenangan dan kesejukan. Ya. Intinya itu, jadi ini budaya yang kita ingin perlihatkan kepada generasi muda. Antara pemimpin, beliau pernah rival saya, tapi kita tetap bersahabat, ya kan? Jadi masalah perbedaan politik itu hal yang biasa, tidak boleh jadi masalah perpecahan yang berkelanjutan. Nah, kita bertekad berdua begitu, jadi saya juga siap untuk memberi masukan setiap saat, dan beliau sangat terbuka. Jadi itu suasana yang sangat baik yang kita capai. Anda menyaksikan News Update pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, saya Wiki Adrian. Pemirsa, Polri menetapkan Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat menghormati proses hukum yang dilakukan Polri. Presiden juga meminta tidak ada satupun pihak yang mengintervensi proses hukum dalam kasus ini. Jokowi menjelaskan proses hukum masih berjalan dan harus dihormati sesuai aturan. Kita semuanya harus menghormati proses hukum yang sekarang ini sedang dijalankan oleh Polri. Jangan ada yang menekan-nekan, jangan ada yang mencoba untuk mengintervensi. Biarkan Polri bekerja sesuai dengan aturan hukum yang ada. Udah, kita harus menghormati apa yang telah dilakukan oleh Polri. Itu aja.